알아낸 것 같아요. 온 작가 얼굴이 눈앞에 딱 있으면 느낌이 쫙 오면서 괜찮. 우주 너가 한다는 프로그램 내가 관심이 있어. 어떤 상황이나 행동이 강하게 시처럼 기백 씨의 증상을 내 마음은 내가 지켜야 된다고요. 지켜요. 여기서 기백 씨 지킬 사람. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Frankly Speaking. Tanpa berlama lagi, episode 3, mari kita review. Seni melindungi diri. Ki-baek sedari kecil diajari untuk berbohong demi kebaikan, dan akhirnya ia kebablasan. Selama ini ia tak pernah meluruskan asumsi orang yang salah tentang dirinya, hingga akhirnya ia memberikan jawaban yang ingin orang lain dengar. Untuk cerita tentang apartemen, Ki-baek diberikan pinjaman, pakaian, bahkan mobilnya oleh seorang teman. Kembali ke pantai, untungnya Ki-baek dan Woo-ju selamat. Keduanya saling marah-marah. Ki-baek menjelaskan jika ia tak ada niat untuk melompat, tapi Woo-ju malah mendekatinya hingga akhirnya keduanya terpeleset. Teman Ki-baek menghilang, jadilah ia mau tak mau menumpang pulang pada Woo-ju. Tapi karena keduanya basah kuyup, akhirnya berganti pakaian seadanya memakai properti syuting. Dengan Ki-baek kebagian baju lari yang super ketat. Namun dalam perjalanan Woo-ju terlihat pucat hingga akhirnya Ki-baek dengan pakaian lucunya membawa Woo-ju yang pingsan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah, entah kenapa Woo-ju malah teringat dengan Ki-baek yang sudah membantunya. Ki-baek lalu menjalani hari demi harinya dengan hampa karena kini ia menganggur. Sedangkan tim Woo-ju dalam masalah besar. Semuanya buntu, tak ada ide untuk acara baru. Hanya Woo-ju saja yang bersemangat. Tak lama datang orang baru yang akan bergabung dengan tim. Woo-ju tampak terganggu akan kehadirannya. Ternyata wanita itu adalah juniornya Woo-ju dulu. Diceritakan karena masih pekerja baru dan masih ceroboh. Jadi Woo-ju lah yang selalu membantu membereskan masalah yang ia buat. Hingga akhirnya tiba-tiba juniornya itu malah ditawari oleh tim lain. Namun tiba-tiba ia pergi ke luar negeri begitu saja. Ki-baek sengaja meminta bertemu dengan Woo-ju karena katanya ia sudah tahu kaitan antara Woo-ju dan penyakitnya. Karena setiap melihat Woo-ju penyakitnya akan sembuh. Namun setelah dicoba malah gagal juga. Tapi tak lama sang menantu idaman seluruh ibu di Korea datang, Kim Jung-hoon. Woo-ju lagi-lagi merasa tak nyaman karena keberadaan Jung-hoon di sana. Ia pun segera pergi. Tapi ternyata Jung-hoon mengejarnya. Pria itu mengatakan jika ia tertarik untuk berada di acara Woo-ju sebagai seorang pengisi acara, bukan sebagai mantan kekasih. Keluarga Ki-baek dan ibu Woo-ju ternyata saling mengenal. Woo-ju menjernihkan pikiran dengan mencuci malam-malam akibat dari ucapan Jung-hoon tadi. Ki-baek lalu berkonsultasi dengan dokternya lagi. Dokter tampan itu mengatakan jika Ki-baek harus bisa menemukan saklar di otaknya. Dan akhirnya skorsing Ki-baek selesai. Dia masuk ke kantor dengan semangat. Tapi ternyata perlakuan orang-orang padanya kini sudah berubah. Ia diabaikan oleh semua orang. Ki-baek merasa rendah diri. Bahkan ia merasa orang lain sedang menggosipkan dirinya. Hingga akhirnya Woo-ju datang dan mengajaknya untuk makan bersama di tempat lain. Woo-ju memberikan semangat untuk Ki-baek yang kini terlihat tak bersemangat. Audisi pembawa berita mulai dilaksanakan. Ki-baek ternyata mengikuti audisi itu atas arahan dari atasannya. Temannya mengajak Ki-baek pergi. Karena ternyata audisi ini sudah ditentukan. Jadi atasan sudah memanfaatkan Ki-baek. Ki-baek dengan senyumannya mengatakan jika ia sudah tahu dan rela untuk dimanfaatkan. Dan tibalah waktunya Ki-baek memulai audisinya. Orang-orang terang-terangan membicarakan dirinya. Dan tiba-tiba saja Ki-baek bersin. Hingga ia mulai lagi bicara belak-belakan. Ki-baek mencoba menahan diri untuk tak bicara ugal-ugalan lagi. Dan tiba-tiba Woo-ju datang memberikan kata-kata mutiara untuknya. Ki-baek seolah termotivasi hingga akhirnya ia mendapat kepercayaan dirinya lagi. Dan audisi pun berjalan dengan lancar. Namun ketika audisi kedua, dengan kesadaran yang penuh, Ki-baek mengutarakan pemikirannya. Jika ia adalah pria yang tak bisa berbohong,
Dan alasan itulah ia memutuskan keluar dari studio berita yang penuh korup. Tentu atasan datang dan langsung memakinya, hingga membuat Quebec bersin lagi. Dan Quebec si blak-blakan pun kembali. Ia membisikkan kata-kata pamungkas penuh bahasa kasar untuk atasannya hingga membuatnya lemas tak berdaya. Quebec berterima kasih pada Woo-ju yang sudah mengajari seni melindungi hati. Dan episode 3 pun berakhir di situ.